yang juga. Oke, artinya ini expert ya memang. Tidak, tidak ada. Nanti jadi polis mereka, ya, sama. Dan sekarang apa? Tiga monetari, apalagi? Hanya saya lakukan, ya, dari mana dapat monetari? Bapak ini belum sekali. Kalau kita dari sedikit, semuanya itu ada reward monetari. Bapak itu misalnya bikin bikin apa itu bisa kasih waktu. Saya sebenarnya tahun ini saya dapat di itu satu tulisan dan itu sudah 90 juta itu sedikit kan. Ya, saya pakai uang. Kemudian setelah riset proses, selama riset proses penelitian, papernya saya buat, saya publish di jurnal, saya kolaborasi, saya dia yang bayar publikasinya. Kemudian dari insentif kampus mereka itu dapat kita sitan atau orang yang sitan populer. Nah, setelah dapat 40 juta itu publish di aturan kampus kami itu, kalau itu satu kita dikasih insentif 2 juta, kalau dua itu kampus kami ya. Nah, kebetulan publishnya di Q2, maka saya dapat bonus. Jadi ada simultan. Kalian ngajar itu Bapak Ibu saja. Jangan mereka kita sebagai dosen dan saya itu minta ngajar itu dari S1 sampai S3. Saya nggak kemana-mana. Cuma saya belum berikan capek. Dan per SKS-nya nggak seberapa. Mohon maaf ya, walaupun ngajar dokter sekalipun, gitu. Kita ditawarin ngajarin dokter pas itu karena apa? Nah, mohon maaf ini mungkin kita bisa beda pandang, tapi menurut saya cuma cukup yang ada pasca sarjana saya itu saya sebagai seluruhnya asisten saya di pas saya kemana ya? Terus itulah yang saya ya, oke, setelah bikin monetary reward ini for ini untuk kita, tapi untuk kampus apa? Ini cuma kalau di sakit dari bawah apa nggak bisa. Kita ini tidak hidup di dalam ruang hampa. Masyarakat kita sudah tahu ini kita ngomong waras ini ya. Terus masih banyak cari nama kita di Google kok nggak ada ya. Nggak terlibat sama sekali bahwa ini nggak ada datanya sama. Jadi mana kita menjelaskan dan jawabannya saya sering marah ke dosen kalau nggak boleh dulu kasih perkalian yang kalau kalian sendiri masih mau membicarakan apa gitu. Betul bola. Nah, ketika kalian nyuruh orang kalian tidak selesai dengan urusan. Jadi kita tidak punya konteks yang kita mau minta masih karena tadi itu benar-benar bisa. Jangan karena kita nggak bisa lukis, akhirnya kita paksa masih bisa lulus. Itu salah. Kan saya itu kayak bisa kalau disuruh tidak dan kemarin itu salah. Kan saya selalu disuruh nggak pernah apa selesaikan ini. Dan di dosen saya, nggak mungkin saya. Jadi dia nggak punya pressing.
Jadi kalau ada cerita-cerita yang mungkin sedikit apa itu harus saya juga, saya juga. Ya, lah saingan kita itu Pak, bukan hanya sekarang gedung-gedung ini dari depan kita yang kan kemudian gedung ya ke depannya. Ternyata jadi sudah tinggi nih. Lihat sana ada gedung lagi di sana ya. Bukan hanya itu, tapi apa? Ini fisik, kontrol, penting ya. Gimana itu? Tapi itu tidak nih. Kita harus ya kemudian global ranking akreditasi. Kalau nggak kayak gitu, nggak jadi. Gedung aja itu akreditasi nggak ada untuk ini. Kalau sudah levelnya itu lebih ada kampus tadi bergerak ya. Itu kalau ada acara kongres, ada acara apa ya sendiri memberikan aktivitas mereka rela karena mereka tahu mereka mau bersih mereka tidak ada sama di Indonesia mereka bersih salah satu swasta kalau di Indonesia dan apa impactnya kuliah di sana nggak hebat pak bu ya coba aja gitu. Saya sempat karena anak saya kalau mau kuliah saya cari kampus-kampus salah satunya kampus Binus tapi alhamdulillah di Binus itu untuk kelas internasional ya gitu. Ah, kenapa mereka ada nggak mahasiswa banyak banyak karena keras kepercayaan dan sekarang mereka di mana-mana di Bandung ada, di Semarang ada, di Jakarta ada, di mana ya kita mereka ya ya kita harus mengevaluasi sekarang perempuan tapi ini mau ngapain jadi pastikan kita punya keinginan berbeda motivasi itu kalau sudah kuat sudah jadi barang tapi kalau kita masih nggak jelas motivasi itu kan pastikan ya apalagi yang muda-muda yang usia 30 kan ada varian yang bilang mana cuma itu ya yang keluar kalau sama aku ya jadi kalau lupa semua lagi semua penting lebih begitu kalau yang 40 yang 40 itu ya ya semua cuma harus ada lah kalau yang 20 60 ya gitu ya jadi motivasinya pasti kan dulu motivasi terus jadi sekali kerja selesai semua dan bervalue ada nilai jangan sampai bikin ibadah apa publikasinya kemudian nanti laporan banyak ya kalau mikir saat ini sesuatu ya kan satu aja itu semuanya ini kesalahan teman-teman ya kan saya juga pernah punya problem kalau mau ada soal hibah kemudian pengeluaran dan laporan hibah itu kita diminta pada cuma 3 hari atau 4 hari gitu ya terus tiba-tiba buat 3 hari yang lalu itu sampai PMK itu bilang Bapak Ibu silakan unggah laporan akhirnya kita sudah sekian bulan saya ini kan
tiba-tiba disuruh buka lapak. Gimana? Nanti pulang. Yang saya lakukan, saya biasa gini. Ini saya dalam setahun itu saya biasa nulis itu 5 atau berapa lagi sampai 12 lah. Nah dari 12 itu saya tempat mana sekitar. Dari 12 itu kan sudah tulisannya itu dari bab 1 sampai versi itu sama untuk proposal tiba untuk rekor maupun untuk laporan itu sama. Jadi kalau saya nulis untuk proposal saya cut aja dari informasi sampai terus metodologi. Terus saya kita submit jadi proposal dapat yang kita sudah tulis tadi ini jadi rekor kita publish jadi wadah. Paper yang kita itu tadi kita olah sedemikian rupa atau bahkan saya nggak olah sama sekali. Saya kopikan, saya paste di laporan kita. Jadi kalaupun ada apa namanya kendaraan seperti nah jangan proposalnya Pak bikin paper apa gitu ya. Kemudian laporan oke. Jadi bisa ya runtut gitu ya. Jadi ya jangan sebenarnya nggak sulit. Patternnya itu ada, template-nya ya. Itu patternnya juga. Maka itu kita lakukan. Nah ini siklus hidup peneliti itu kita sebagai dan kita belajar ya. S1, S2 sampai ke profesor peneliti kan. Kita meneliti, kemudian penelitian kita itu menghasilkan tiba segala macam, kemudian kita lakukan kombinasi buku, paper, setelah itu kalau kita sudah sekian kali jadi peneliti dan publikasi paper dan buku itu kita bisa menghasilkan nanti lama-lama tidak ada lama expert maka akan ada yang untuk jadi dibuat pasti ya pasti setelah jadi reviewer sekian kali kita jadi diminta menjadi editor. Nah kan kita sudah jadi editor itu orang datang dengan sendirinya untuk kolaborasi. Semakin bagus kualitas jurnal yang kita editori, itu semakin luas wawasan kita dan peneliti internasional. Kemudian apa? Kalau sudah jadi editor, ya kerja apa? Ya, ini kan sampai kita pensiun sampai sekian. Kalau jadi dosen itu apa? Gak ada matinya ya Pak. Sampai ngesot gitu kan pakai. Masih ada gitu kan? Dia lagi gitu. Gak ada harus habis. Itulah jalan yang terjadi. Tapi kalau kita di dunia ini sedih. 50 tahun ya 50 tahun itu. Nah kalau kita ini pendidikan 50 tahun rasanya masih muda banget itu ya. Yang lain salah semua itu. Dia sampai jadi guru kayak gitu. Pokoknya selagi masih bisa ngomong, pakai kan. Itulah enaknya. Jadi terus ya jelas pahalanya banyak lah ya. Banyak pahalanya. Saya rasa. Makanya jadi dosen itu jadi dosen pendidikan nggak bisa kaya banget. Cuma bisa. Apa? Bisa hidup dan bisa hidup lagi. Harus itu. Yang penting kita dia studi yang berbaikan, tiga yang masih yang belum dunia dari perang di sampai mentok kuliahnya
Nanti kalau kalian udah selesai, kita cuma bilang kopi cuma itu doang kuliah itu, nggak sulit, ya benar, nggak sulit. Nah, itu kan lagi, jangan jualan modul, kan duitnya jualan modul di dunia itu nggak ada, jualan modul kan, ya nggak usah. Ini dia bikin penelitian dan saya sering sampaikan teman-teman di Indonesia Timur itu prioritas diprioritaskan mendidik. Kalau ada 3 proposal kayak gitu ya dengan kualitas yang sama, kalian yang dibuat ini. Kalau ada 3 proposal dengan kualitas yang kurang, kalian duluan yang ini. Kalau kualitasnya banget jelek, kalian dieliminasi dari ini. Nah itu kan. Kalau kalian kualitasnya proposal yang sesuatu, pasti fail. Indonesia itu lebih mantap. Dan dulu itu. Nah, saya bingung kalau kalian tidak dapat dapat. Ya kalian tulis jangan-jangan salah fail. Jadi saya kami kemarin setiap pembukaan apa namanya itu IPA selalu kami mengundang orang eksternal. Selalu kami undang untuk apa? Insight ya. Walaupun kami sendiri udah biasa ya kalau begitu, tetap aja kami butuh apa insight dari luar. Jadi mereka disampaikan Pak, Bu, kalian itu kalau dibilang tempe-nya itu ikutin. Kalau disuruh tanda tangan, tanda tangan. Kalau dulu kan, kalau kalian nggak bikin tanda tangan dari itu, tanpa dibaca, itu langsung bolong buat dibuat. Itu contoh kan. Jadi kalau usah dibaca dulu kan, dicek dulu sesuai nggak, ukuran fontnya sesuai nggak, ukuran tembaknya, tanda tangannya sudah ada belum. Kalau belum itu katanya, tanpa dibaca itu karena mereka review itu sekali misalnya dikasih 20 proposal dan itu harus selesai dalam tulisan 3 hari. Jadi mereka itu di terawang dulu setelah yang di terawang ini disikat. Kalau sudah komplain semua lalu mereka baca. Nah, jangan kalau kalian nggak terus di situ cek dulu itu benar kan ada sesuai. Nah, makanya kita betul-betul harus sudah walaupun jurusan. Oke, kalau ibu, kalau bicara riset dulu ini, soalnya dari mana? Yang pertama, kalau komputer science, biasanya dari Ini kan tidak perlu accept. data dan interaksi topik. Topik apa yang mau diambil? Kemudian ada nggak data? Kemudian LP3 dibuat apa? Kemudian sorry, calling collect ID bisa ada catatan ini hal-hal yang sederhana kan banyak tuh yang menimpa kalau ini bisa selalu dan karena ini kan topiknya apa? Topik dan ide itu yang mudah sebagai bukan yang kita kerjakan itu kalau dibilang masih gimana? Apa itu? Entah itu tulis kita kemudian tentang mining gitu ya itu kalau kita kaji sebagai pasti menemukan informasi itu setelah itu bisa dibuat di korek dan bisa itu ada di mana di bab 3 riset metode. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kenapa rata-rata peneliti gagal itu tidak disebut
bisa Waktu itu kalian harus bisa selain mendesain diri sendiri, kalian harus punya namanya skill practice. Itu penting ya. Kegagalan para peneliti ini karena nggak punya skill practice. Skill practice itu apa? Contoh, Bapak Ibu harus misalkan nih, kalau bikin meneliti tentang software ini, Bapak itu bisa tuh gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau meneliti tentang behavior, kalau Bapak Ibu harus bisa mengupayakan analisis statistik. Kalau Bapak Ibu mau meneliti tentang data, Bapak Ibu harus bisa meneliti item. Nah, kesalahan kita itu nggak bisa itu. Kalau Bapak Ibu bisa itu, Bapak Ibu pasti berbeda. Mau studi lanjut kayak atau apa itu. Lalu gimana Pak? Ajarin yang bisa. Bapak Ibu kalau kuliah juga di sudah masuk lagi disuruh apa? Kalau melakukan hal yang ya, hal teknis. Kalau nggak bisa semuanya, belajar. Oke, nah, suka harus menguasai kemudian oleh data. Saya mau kasih contoh beberapa penelitian misalnya supaya ada gambar berikutnya. Ya, boleh boleh. Oke. Nah, iya kalau kalian bisa lihat sedikit. Jadi saya riset dengan eh, kita dari 4 negara ya. Indonesia, kemudian dari Taiwan, kemudian dari Australia, Malaysia, selanjutnya Saudi Arabia. Jadi kaya sekali sebenarnya kalau kolaborasi seperti ini. Dan kalau itu kalau benar, gimana caranya ya itu kan bisa bilang tadi awal tadi. Nah, ini Pak saya nggak bisa ngoding ini tidak ngoding sih. Ini pakai apa? Multivariate analysis, ya statistik. Jadi nanti kalau bangun proses apa ya yang dipakai? Ya, tema utama cryptocurrencies, penggunaan cryptocurrencies. Jadi penelitian itu apa yang dikerjakan sesi menentukan determinasi apakah orang itu akan menggunakan cryptocurrencies berikutnya. Sini kan poin-poin kan, kalau kita lihat di sini. Ini sebenarnya kalau mau dipakai, ini sudah bisa menjadi, nah, ini bisa jadi
referensi ini filsafat bisa kalau sudah kita tulis itu. Jadi statistik analysis. Bapak itu bisa download sendiri ya, kayak gitu. Ini contoh bagaimana pattern itu selalu di coding atau disertasi itu kemudian jadi terus terus nah ini salah satu paper yang kalau ini saya bikin eh, pakai coding ini. Nah ini Bapak Ibu kembali lagi ke apa yang sebenarnya itu yang di awal bukan saya. Saya sudah kopi ya. Baru bikin. Oke. Oh, nanti kayak gini. Kalau Bapak Ibu mau nanya, langsung di YouTube aja. Kita bisa diskusi. Jangan nunggu sampai selesai. Nanti ada yang lupa. Nah ini yang tadi saya bilang. eh, Desainnya atau metodologi itu diawat dan jadi kalau bikin riset itu kalian atau kita mendesain pengeluaran kita mau ngapain? Setelah itu langkah-langkahnya diinvestasikan di bab 4 yang jelas. Sederhana itu sebenarnya gitu. Saya makanya saya berulang-ulang kali saya stimulus audiens saya itu. Ini sederhana dan itu berulang-ulang seperti itu. Makanya dalam segala hal itu tentukan patternnya dulu, polanya. Nah kita gitu. Nah, itu hal seperti apa di sana? Yang wording atau yang bukan wording, yang non wording. Kalau ini wording itu apa? Mungkin apa produk dirinya ada yang seterusnya. Preprocessing ini yang mau di data di preprocessing itu ada di exporting, removing, localizing, staging, software gitu ya. Kemudian diproses dengan juga setting analisis terus. Nah ini langkah-langkah ini terjemahkan ke dalam operasi analisis. Hasilnya analisis yang selesai, maka itu atau fungsi. Nah, kalau pertanyaan dari mana mau mulai? Dari riset metodologi kalau saya sendiri positif. Selesai di riset metodologi, analysis, kemudian discussion. Setelah discussion selesai, balik ke introduction dan literatur itu selesai. Saya sendiri selesai. Saya kalau bikin penelitian itu jangan lama-lama. Targetkan berapa? 10 hari selesai. Ya, kalau setahun, tanyakan ngelamunnya. Ya, pada alasan lah gitu ya. Kalau mau bikin itu, tulis judul. Kemudian dari itu
kondisi perkacanya baru berapa kali masih itu ada alasan itu jadi rescue buat kita sendiri sebenarnya kan. Nah, maka saya bilang ke rekan, kalau mau bikin penelitian jangan lama, tidak 10 hari selesai. Dan kalau mau bikin penelitian, jadi jangan bikin satu. Ya, saya udah bilang ke kita ini. Dalam setahun bikin sekitar 11 atau 12. Yang mana nanti selesai dan sampai publish pada 4 komit. Nah, kalau kita bikin satu, nggak bakal selesai. Ya, saya dulu waktu disertasi, waktu riset waktu S3, saya bikin berapa lima, requirementnya dua. Begini, paper pertama, baru setelah saya lulus di publish. Paper kedua dan ketiga itu dipakai untuk syarat lulusan. Kenapa paper pertama itu terakhir dengan error? Biasanya kita bikin, kemudian sampai gagal, kita bikin sampai gagal, kita cek lagi, terus bikin yang kedua. Bikin yang kedua itu berdasarkan pengalaman dari yang pertama. Bikin yang ketiga berdasarkan pengalaman dari yang pertama dan kedua. Makanya bikin sesuatu dari sama ketika saya bikin jurnal yang saya bikin prolog itu ada bikin yang pertama itu 2017 gagal. Kamu ini izin kita tahu informasi dari Indonesia gagal. Tapi bertahan itu sampai hari ini. Yang di 2020 saya bikin jurnal pelajaran saya 2020. Juli 2023 sudah terima skop. Yang IJIS bahkan cinta dulu. Yang di ADS sudah. Kemudian di 2021 saya develop Giant Flying Engine. 2023 itu sudah diproses di skop. Artinya apa? Yang pertama itu terkadang menjadi flying. Ya, kalau kita bertanya dengan yang satu, entah sampai kapan urusan. Itu contoh-contoh. Kemudian barang kita lihat sini, ini terjemahkan aja dari desain yang di atas ini. Program ini hasilnya di coding selesai. Baru dibuat dalam bentuk integration. Nah, itu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau bikin user bisa dari style yang saya pilih. Kita ini interaction topik itu dari mana? Dari participation. Dulu saya bikin cryptocurrency tahun 2020 yang mana awal-awal ada yang Bitcoin macam lagi itu sana. Dan kemudian apa? Karena saya nggak pakai hobi, maka apa yang saya main? Bagaimana behavior orang? Oke, kalau orang sudah menggunakan Bitcoin, bisa menggunakan cryptocurrency, itu behavior apa yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau menggali bagaimana sosoknya gitu. Karena itu dua hal berbeda. Tapi carilah yang berbeda. Ini dulu sekitar 2000 berapa? 5 tahunan yang lalu, mobile money di Thailand. Itu saya tulis di yang orang. Bagaimana perilaku orang menggunakan mobile Thailand? Nah, itu ya. Ini bisa kita gali. Jadi bagaimana pembuktian? Penting pembuktiannya itu yang harus sifatnya kita. Tadi kalau itu yang saya bilang tadi di chapter 3 bab 3 itu ya. Pembuktiannya bisa pakai apa? Statistik. Pembuktiannya bisa apa? Bisa menggunakan sospom, ya. Model.
Ini informasi disebutkan bisa polanya bisa memperhitungkan elaborasi. Nah, contohnya sekarang kalau uang itu meneliti biasanya startnya dari mana? Apa yang digunakan? Coba. Kalau meneliti apa yang dipikirkan startnya dari mana? Topik. Oke, terus yang jangan judul ya. Problem, metode, apa lagi? Oh, itu kan harus semua. Jadi pastikan kita itu mau startnya dari mana, ya. Supaya kita tidak, tapi pastikan kita nyaman dengan startnya. Kalau saya biasanya bagaimana? Udah kepikiran, ini ada ini topik baru tentang misalkan COVID-19, ya kemarin saya banyak teman COVID-19. Ini kan bukan orang terus bukan orang kesehatan, kemudian pasti cek dulu apakah kita ini bisa body enggak kan? Oke, kalau enggak, terus apa lagi yang mau dipikir itu COVID-19 itu general sekali. Mau ngambil masker apa ini? Oh ya, kita di dunia pendidikan, oke, memang COVID-19 kita sekarang lagi di dunia pendidikan, kita cek mahasiswa kita di mana. Digital learning, kalau e-learning sangat fokus ke satu satu media lah. Pakai konsep digital. Kalau digital learning bisa apa aja, ya, bisa menggunakan itu, bisa menggunakan IA, bisa menggunakan teknologi. Maka kalau kita cari apa namanya itu, kemudian ya, bisa dengan banyak responden. Saya kayak gitu kan. Nah, itu cara berpikirnya kan. Nah, kita mau tahu apa digital learning itu berdampak positif terhadap mahasiswa during COVID-19. Kan bisa, itu jelas. Lalu datanya dari mana? Kuesioner, ini kan datanya masuk ke. Kemudian apa lagi? Cara pembuktiannya bagaimana? Yang menggunakan informasi itu, itu selesai. Maka topik yang tentang COVID-19 dan kita penting. Kita temukan di internet sesi mengukur dampak di internet terhadap mahasiswa, ya, selama aktivitas belajar mahasiswa selama jadi penelitian saya juga gabungan COVID juga diterima sampai 3 tahun di dari pandemi 3 tahun. Ini ya, tadi kalau yang bisa pasti apa itu kita itu saya dan pasti tidak bisa lagi. Kalau bisa loading apa? Bagaimana dengan LP-nya itu ya? Dan loading gimana? Ya itu apa? Nah ini kalau kami mulai isu, ini penting Bapak Ibu sekalian, jangan memaksakan diri kalau kita bisa. Yes, jangan kita benar-benar sendiri bersih ya. Coba capek, kita cukup fungsikan kita sebagai penelitinya aja.
yang kita substansinya kita nanti. Nanti kita nggak bisa bahasa Inggris cari orang yang bisa mentranslate. Sama, Pak, saya nggak bisa statistik cari orang yang bisa. Tapi kita harus mengerti hal-hal yang fundamental. Sekarang saya udah nggak mau lagi karena ya saya harus konsisten. Kalau misalkan body untuk ngitung statistik saya udah nggak sudah saya dulu ini cari yang pernah boleh boleh tapi kita harus tahu fundamentalnya dinyatakan itu diterima jika kenapa gitu ya jadi kita tahu kita bisa menjelaskan ini angkanya ini untuk apa sih jangan sampai kita nggak ngerti angka-angka itu datang dan apa itu ya karena tidak bisa aja bisa boleh kita minta bantuan profesional lain data boleh tapi ya kita harus mengerti jadi fundamental itu apa dan jangan sampai kita tidak ngerti sama sekali nah itu repot pada saat kita ujian kita bingung gitu ya dia ada profesi yang berbeda tapi kalau seperti nah ini banyak sekali orang yang bisa mensubmit di ojk sekarang kalau diakses dia software desain open nanti kan gambarnya bisa sosmednya bisa teknologi bisa nah itu butuh nah sekali lagi kalau nggak ngerti tanya dengan yang fokus saja di bahasa gitu ya ada pertanyaan apa silakan saya tanya aja yang itu kita yang bertanya apa kalau sifatnya diskusi ya kalau jangan jangan panjangan nanti saya jelaskan ada yang terlewat ya pak jadi kemarin ya karena teman-teman nanti kalau ada yang bertanya kadang-kadang Pak Tangwa ini sampai melewati puluhan kilometer ya sampai Medan kita masalahnya. Jadi Bapak ini ya kami dari lembaga penelitian publikasi dari apa kami punya target dari Bapak misalnya dosen-dosen yang fokus itu kami kurang, tapi dia dosen mempunyai program kerja targetnya mungkin dalam 10 tahun dan 5 atau 10 dosen yang bisa melakukan penelitian ke jurnal-jurnal yang berkaitan. Mungkin selain tadi prinsipnya bahwa mungkin Bapak bisa memberikan penguatan untuk nanti kedua kami juga bicara nanti jumlah dosen-dosen yang mengpublish penelitiannya pada ini juga bisa saja kemarin menjadi catatan untuk akreditasi untuk akreditasi. Nah itu lebih Bapak. Kemudian Bapak mungkin saya kasih lagi Bapak mungkin belum PPKM ya Bapak ya bagaimana dengan PPKM kami di PPKM untuk kluster kami itu ada kluster media dan sudah beberapa tahun ini mungkin untuk media kami tertutup sudah tertutup buat kami karena untuk yang dibagi sudah tertutup karena memang kami dengan resource sebagai kami baru rata-rata 2023 jadi sudah tertutup tapi untuk PKM pengabdian kepada masyarakat ini sudah
agak kecewa, jadi tidak semangat yang berada di depan. Tapi kami tidak pernah mendapatkan Bapak. Kami mungkin juga Bapak bisa tips and tricks buat kami. Terus kalau kami yang kemudian nih Pak, jadi saya selama kali kemarin Bapak sebagai salah satu asesor untuk kita. Nah, Bapak kami punya OJS untuk jurnal hoax. Kami sudah kami sudah melakukan selama 1 tahun, Bapak. Tapi kami ini belum mendapatkan kabar sampai dengan hari ini, sehingga mungkin itu menjadi PR juga buat kami ya, karena secara ini biasanya kami kalau pakai apa orang akan bertanya pertama itu sudah demikian apa gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu PR buat kami. Mungkin Bapak juga mulai dari sebelumnya mungkin bisa memberikan. Kira-kira kami kurang apa ya Pak, jika dalam kami sudah 1 tahun ini sudah melakukan, tapi belum ada kabar kemana untuk terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, perihal tadi untuk target di tahun berikutnya. Kalau kita lihat itu ada 2 tipe publikasi yang pertama terkonstruksi dari kualitas maupun tingkat kesulitan itu kalau diukur itu lebih sulit kita submit atau publish dibandingkan dengan prosedur. Nah, prosedur itu maupun jurnal ada yang indeks ada yang tidak indeks sama. Maka untuk menghindari bagi penulis pemula biasanya di submit terlebih dahulu ke prosedur utama. Supaya apabila kita sudah menjelaskan intinya akhirnya apa? Down gitu, udah nggak mau lagi lah gitu ya. Ini jam banget gitu ya. Kalau kita nulis itu apa segitunya kan gitu ya. Tadi saya pertama, coba teman-teman transfer kalau dari udah 2 kali 3 kali itu kalau udah publish di sini ya itu nanti semangatnya lain baik lagi nanti lalu paralel bisa jurnal di jurnalnya juga itu juga nanti nggak sembarangan kita panggil jangan sembarangan artinya kita kenal dulu kalau kita menulis pemula itu jangan hindari beberapa lapisan ya. Contohnya gitu. Dalam menulis pemula, jangan sampai dulu di ya. Jangan dulu di sekitar. Jurnal-jurnal itu iya jangan. Karena apa? Nanti biasanya kalau kita kualitasnya kita sudah merasa kualitasnya bagus, kita sambil. Nah kalau kita dulu maka dari publisan seperti itu akan hindari. Kecuali kalau memang kita mau mencari diri kita, itu oke. Tapi kalau enggak itu ya, kita butuh jurnal-jurnal yang saya di ojek ya. Artinya apa? Kendati itu masih Q3, Q4, kalau di publishernya seperti publishernya seperti yang saja, itu tingkat kesulitan yang tinggi dibanding yang jurnal yang hanya menggunakan bahasa Nah, jadi usahakan tadi jurnal-jurnal bukan dari publisher itu mengingat. Yang kedua, perihal tadi penelitian kematian yang dimatikan juga kesempanan ya. Kita mau senang juga dibilang enak kita iya kayak gitu cuma dosennya kita nggak bisa lagi kan
Salah satunya itu tadi ya, yang pertama ya saya mau pastikan penelitian nanti kalau itu bisa keluar di mana itu panduan penulisan atau pengajuan proposal kita. Nah, di sana kan jelas itu syarat untuk menjadi apa namanya itu peneliti utamanya itu syaratnya. Yang kedua, yang mau saya sampaikan dari kita harus yang punya perhitungan karena di sana kita diminta untuk salah satunya untuk apa namanya publish suaranya itu yaitu berkas itu ya, tulisan atau di paper yang publish di jurnal beradaptasi. Jurnal beradaptasi itu salah satunya yang apa lebih mudah itu adalah untuk yang riset. Jadi muter gitu. Persoalannya itu hanya muter-muter gitu. Publikasi, proposal di bank, gitu ya. Gitu. Yang mana dua gitu ya. Mau nggak mau kan itu kan kita harus tingkatkan komunikasi kita. Nah, perihal apakah kita itu apa yang salah sebenarnya? Tadi sudah saya sampaikan bisa saja kesalahan-kesalahan kita tuliskan, gitu ya. Sesuai nggak MPD? Aturan-aturan yang sudah dituliskan di panduan itu. Contoh sederhananya saja, kalau di panduan itu menyuruh kita pakai citation referensi dan citation menggunakan format itu kita tulis ini otomatis itu saya tanpa di review itu beberapa kali yang pastikan dulu ikutin guidance TPD. Kalau misalkan ini penelitian ini nggak boleh lebih dari 93 juta penelitian dasar. Terus kita ajukan sampai 200 juta, udah pasti salah. Ya, jadi satu contohnya ya. Yang ketiga, perihal simpan itu memang karena setiap kampus di Republik itu sudah bikin laut sendiri. Bukan hanya kampusnya, setiap program studi bahkan ya bikin apa namanya itu jurnal maka di itu sekarang lebih ribuan ya nanti sudah itu yang menjadi persoalan itu yang review itu biasanya reviewan substansi dan reviewan manajemen. Kalau salah satu dari reviewan tersebut belum menyelesaikan, maka itu terpending. Itu masalahnya. Dan saya lihat belum ada early detection, warning detection di sistem itu. Misalkan kalau saya belum mereview, gitu, tapi teman saya juga sudah semua. Saya belum ada notifikasi, tidak dikasih notifikasi. Sudah sekian hari telat. Sehingga apa ya? Karena penghapatan. Sehingga ketika itu sudah belok masuk lagi ke periode berikutnya. Kalau periode berikutnya itu si aset sampai dia punya lagi dan nggak aware, kan mereka itu masih manual. Bayangkan ribuan masih manual lagi, ya. Kasihan kan? Karena misalnya, kan? Tapi kalau sistemnya memberikan notifikasi gitu, sehingga kalau sekian hari misalkan itu otomatis dia akan jump ke reviewer saya ini itu akan reviewer. Jadi kalau di kami kan ngambil untuk cinta kami yang untuk kan dari bahwa satu tahun itu berarti apakah mungkin ada jangka waktu yang diminta ulang sehingga kami ke organisasi untuk kita atau terindeks seluruh Yang oh. tapi ini problemnya kalau kita melakukan akreditasi dari bulan 10. Tapi kalau dia sudah terakreditasi, misalkan dia mereakreditasi
menjadi kekosongan tersebut yang harus dipakai akreditasi. Yang apa namanya problem besarnya itu bagi yang mau akreditasi pertama di universitas itu juga bingung. Orang mau submit ke kita juga mereka kan tanya itu berindek apa gitu ya. Kalau udah kita kita jadi kan. Oke, jadi ya. Oh itu sebenarnya kalau kita mau berikan sektor satu dua di antara riset desokrasi penelitian apapun itu sama dengan kayaknya saya saran lagi kita mau nulis itu ini dipakai itu dibandingkan. Kalau kita lihat di sektor satu ini katakan sih ini paper ya sama kan dengan bisa krisis sektor dua kita pilih pakai sama ya chapter 3 ada subjek kedua sama kita bisa kedua chapter 4 bisa organisasi chapter 5 fokusnya itu udah jadi kalau bapak ibu sekalian mau bikin fokus 5 dan chapter 4 jadilah itu fokus kemudian selesaikan chapter bikin blog jadi publish selesai ini dari chapter 1 sampai chapter 5 ini dipakai oke jadi satu kali kerja menghasilkan 3 produktivitas beres ya jangan sampai itu menjadi resultat antara proposal bisa berbeda paper yang kita publish berbeda sehingga Pak kita mau bikin laporan penelitian akhirnya juga kebingungan nulis tadi. Kalau kayak gini kan dari paper yang kita gunakan kopi kan itu yang saya lakukan biasanya dan soal sebelum yang satu adalah subjek ya novelnya kalau ini sekalian perhatikan di sini ada istilah novelty. Novelty itu apa? Bahasa lain dari novelty itu apa? Keunikan, terkhas. Jadi jangan bingung di sini ya. Pak, ini penelitiannya sudah dilakukan orang, ini sudah, ya semuanya pasti sudah dilakukan orang. Tapi apa? Aspek apa yang mau kita tujuan dari penelitian itu adalah contribution to knowledge. Saya melihat beberapa proposal bagus dan itu contribution to knowledge belum terlihat. Adanya impact dampak. Ini berbeda ya antara dampak dengan kontribusi. Logizade tahun 70-an itu tahun Logizade itu bapaknya Fuzzy Logic gitu ya, yang menemukan logika plastik itu kontribusi jelas knowledge ya dia bikin algoritma Fuzzy itu dari rumus matematika selesai ada kan sudah tahun 70-an dia lihat ada sesuatu yang berbeda udah semuanya itu kalau nggak satu yang nol nggak ada semuanya satu ada ini gitu ada yang sama yang sifatnya ramah kayak pasti itu kan kabur. Membingungkan pasti itu kan membingungkan sebagai sama oke dia konklusi kesekian sampai sekian tahun segala macam itu diimprove oleh penelitian yang terlalu ada Hamdani ada Sadeh. ya itu kontribusinya apa? Knowledge yang jelas. Terus matematika.
Dia nggak tahu kalau impactnya itu sekarang dan ke industri itu nggak tahu dulu. Dia nggak pernah prediksi. Impact. Apa sekarang? C, C7, cuma kalau inovasi. Itu sama. Baik dulu lagi. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang ini banyak kesalahan atau lompat pagar atau mahasiswa kita datang bilang Pak Bu, saya mau bimbingan lah tujuan penelitian kamu apa? Tujuan penelitiannya mau mengedukasi. Nah, gitu. Salah tuh, itu salah. Kalau tujuan mengedukasi, bukan kerjaan orang IT meningkatkan pendapatan. Udah salah itu. Karena apa? Tujuan penelitian itu tidak akan gitu. Meningkatkan, mengedukasi, lagi itu semuanya itu dapat. Yang kita sendiri, whatever apakah dapat atau tidak itu kan urusan kita. Ya, tujuan penelitian itu apa? Memiliki kontribusi terhadap sekecil apapun. Ya, sobat paham ya? Contoh, dari dua, nih, ini judul, ini judulnya. Kontribusinya apa? Urusan kamera di depan. Paper ini kontribusinya satu. Ini integrasi, menambahkan integrasi antara model expectation kontribusi dengan probability. Tripod. Oke, kontribusinya. Saya nggak mau bahas tentang dampak, ngomongin terima bagi bisnis, bagi apa lagi saja. Yang saya mau katakan ini masalah model ketemu dengan konsep. Ini yang sebenarnya. Terus yang ini apa kontribusi? Yang saya lakukan membuat perbandingannya apa sama? Ada beberapa algoritma yang saya gunakan. Suka 10 saya komparasi perbandingan itu menunjukkan itu kontribusinya. Ya, itu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti harus mengerti apa itu kontribusi, apa itu impact. Sekecil apapun itu kontribusi namanya itu yang disebut dalam bahan. Tapi kalau impact itu dampaknya kemana? Itu ya. Itu lagi. Masuk kita bicara tentang tujuan penelitian kamu mau ngapain? Pas saya mau mengukur dampak, kalau mengukur dampak ya masih statistik kayak gitu ya. Itu statistik. Berapa ya sebelum dan sudah menggunakan? Itu beda ya. Ya, ini kesalahan dalam penelitian ini sering sekali. Dan mostly kita nggak sadar itu. Oke, question? Pertanyaan? Ya, ada yang punya case? Ada yang mau dibedah tulisannya? Oh, Pak. Nah, kalau yang punya tulisan kita bisa.
Misalnya apa kesalahannya, apa yang kelebihannya, ini ready nggak ini orang untuk di fokus di jurnal, ya kita bisa diskusikan. Nggak perlu khawatir itu nggak bagus atau kurang. Pak, coba Ya. berkaitan dengan topik tadi, ini sharing aja. Karena mahasiswa kadang mengusulkan proposal itu kan, ya, kadang-kadang mahasiswa mengusulkan proposal, menuliskan sistem pendukung keputusan, sistem pakar, tapi nanti isinya kan jauh. Membuat sistem pakar itu kan bukan hanya sekedar hitungan habis dan selesai. Nah itu, apakah itu dibenarkan atau mereka hanya membuat sebagian kecil dari sistem pakar itu? Nah, itu kadang-kadang kan mahasiswa menulisnya gitu ya, skripsinya itu ada sistem pakar, ada SPK. Tapi kalau kita sebuah sistem itu apakah hanya prototipe saja dianggap sebagai sebuah sistem pakar atau sebuah SPK, atau dia hanya membuat ya semacam metode lah, metode HP atau apa. Berarti itu kan secara algoritmanya saja untuk menghitung apa. Apakah harus menuliskan seperti itu atau cukup dia menuliskan apa algoritma SPK untuk menghitung misalnya menentukan beasiswa. Nah, kira-kira itu. Dan berikut saya lihat tadi di bab 4 itu ada hipotesis tes ya. Nah, hipotesis tes itu dilakukan apabila di chapter 1-2 ada hipotesis ya. Ataukah apakah semua penelitian itu harus ada hipotesis? Nah, itu kira-kira tanya. Baik, Nah, dua pertanyaan yang pertama masalah apa kita ya dalam penelitian itu kan jelas tujuan penelitian. Pastikan nggak semua apa namanya mendevelop sistem itu menjadi tujuan penelitian. Oke, terhadap mendevelop atau membangun sistem tersebut merupakan bagian dari penelitian. Kan juga tujuan. ya. Gitu. Jadi sekarang ini kita mau bikin sistem, ini sistem, ini SPK dan bikin, tapi mau nggak mau karena untuk menguji apakah SPK-nya berjalan atau enggak, suka nggak suka kita harus mendevelop sistem. Jadi tujuan penelitian itu sebenarnya bukan mendevelop, tapi mendevelop itu adalah bagian daripada space. Oke, sejauh ini sampai kira-kira gini, saya ulangi lagi. Masih pada Pak, saya mau bikin SPK untuk menentukan siapa mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Nah, saya gitu kan, kapan ya? Oke, kira-kira. Lantas gimana caranya? Ini Pak, katanya, saya nanti bikin sistem bla bla bla. No, tujuan penelitiannya mau ngapain? Kalau dia bikin sistem, nanti dia akan coba. Ya, dia harus bikin rumus, nanti pakai SPLC ya. Akan dia ngomong life cycle ya, dari misalnya yang desain, kalau itu bukan SPK, itu dia bikin apa? Software generation. Karena apa? Dia akan menjelaskan bagaimana how to develop. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya mau bikin ini, mau bikin SPK untuk kayak ini, saya pakai algoritmanya apa? Decision tree. Lalu gimana? Tapi saya karena sistem apa namanya karena di sini data yang nggak ada, maka untuk memudahkan itu kita bikin interface. Oke, bikin interface-nya pakai apa? Ya, bikin sistem. Gitu. Tapi pembahasannya bukan how to develop,
gitu ya. Yang dibahas tentang decision tree. Adapun decision tree algoritma tersebut dimasukkan di dalam sistem, itu bagian daripada spesimen. Ya, itu. Keharusan. Karena apa? Mau nggak mau, kalau apa namanya itu risetnya berjalan, dia harus bikin sistem terlebih dahulu. Tujuannya bukan mendevelop, tapi dia suka kita sistemnya harus di develop. Nah, gitu ya. Ya. Terus penelitian lagi. Iya, Nanti ada dua ya. Kalau dia punya data, kemudian langkah-langkah itu tadi, langkah-langkah sih kayak data mining seperti organizing, gitu ya. Kemudian di apa nanti itu hasilnya seperti apa, gitu kan? Sehingga kita bisa sebagai sistem. Ya. Nanti lari ke pengujian sih kadang-kadang dia membuat SPK sistem pakar, tapi yang diuji itu adalah black box-nya. Ini kan harusnya kan, ya harusnya kan yang diuji kan metodenya itu kan. Itu kan kadang-kadang ya, ini kita evaluasi ya semua biar kita jangan terjebak kalau orang membuat SPK sistem pakar. Yang diuji itu bukan black box-nya, form-formnya, tapi metodenya. Kadang-kadang kan judulnya depan sistem pakar SPK, tapi nanti engineeringnya, perancangannya yang dia dikejar, harusnya dikejar metodenya sebenarnya. IRD-nya itu kan bukan. Jadi itu yang di sini tuh pasti ada beberapa ini ya arah-arah pengujiannya. Jadi kalau dia seorang mahasiswa sistem pakar itu ada dua ya, seperti Pak katakan dari sisi software engineeringnya atau metodenya yang dia ini. Itu ya, hati-hati kita kesalahan yang itu. Ya. Jadi suruh menjelaskan ini hitungannya formulanya seperti apa, hitungan manualnya gimana. Ya. Atau kalau memang datanya sudah ada, ya nggak usah bikin sistem, pakai Excel aja nggak apa-apa. Ya. Jangan takut ya. Kita lihat, kamu kok pakai Excel? Enggak, Excel itu the most powerful tools. Ya. Ngapain aja bisa, forecasting atau apa? Ya, jangan ada yang pakai Excel lagi enggak. Ya, jadi salah kalau membuat sistem pakar ujinya IRD, DFD itu salah. Kita salah menguji itu sebenarnya. Kita harus uji metodenya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita salahnya itu bukan di IRD-nya hanya dikejar ininya, tapi justru metodenya itu. Nah itu yang itu ya, kalau itu ya. Nah. Oh ya, kalau yang SDM kita kan sudah saya sampaikan di proyek. Back to pertanyaan dari Pak Tuan. Kan ada profesi atau enggak? ya. Itu sama, itu dari sistem informasi. Ya. Yang ada hypothesisnya dan ya. Itu kita bikin. Tadi saya di awal tadi saya sampaikan. Ini ada mahasiswa yang saya juga dulu bikin dan saya presentasikan itu di Osmos. Dia bikin apa namanya itu animasi untuk anak yang sedang bertugas khusus, animasi pengenalan gambar, pengenalan warna bisa di SCM, saya presentasikan. Jadi dia bikin kayak gini, dia bikin komparasi menggunakan itu dengan menggunakan media dan sudah menggunakan media. Dan itu begini. Kemudian dia bikin gambar dan warna itu enggak seperti kita kalau yang enggak. Jadi dia melakukan riset itu datang ke melalui sekolah itu, isinya sekitar 7 orang anak. Dia nggak bisa interaksi langsung. Karena anak berkebutuhan khusus, autis, gitu ya, yang pada saat itu autis. Ini berkebutuhan khusus seperti ini nggak bisa ditulis para orang. Jadi yang memenuhinya itu adalah siapa tahu proses itu yang scatter di sekolahnya ya, pasti. Jadi
tidak dari luar. Bagaimana kita mengajar? Ini apa namanya itu perbandingan. Anak itu kalau mau belajar untuk pengenalan warna, eh, dia bikin spesifik ya. Anak itu satu kelas itu terdiri dari 7 orang, usianya sekian sampai sekian. Jadi persoalan mereka yang juga ada, gitu kan. Kemudian dia tahu kalau mau memperkenalkan warna itu bisa tidak lakukan untuk satu warna. Nah, terus kita bikin apa? Bagaimana multimedia? Pakai multimedia. Jadi multimedia itu dikasih gerak, warnanya orang, kemudian ada suara, suaranya dan proses tidak boleh suara-suara. Suaranya itu intonasinya, penekanannya harus betul-betul exactly seperti yang disampaikan. Makanya multimedia ya, kalau kita dilihat itu nggak ngerti sama sekali, gitu. Nggak ngerti sama sekali. Gambar karena kenapa nggak dibikin power media gitu? Bisa pak? Karena mereka memang punya kebutuhan yang istimewa seperti itu. Oh nggak bisa kamu seperti itu. Saya ada informasi. Nah setelah kita bikin 7 hari kita lakukan Zoom-nya mati. Zoom-nya. maka dilihat Zoom-nya mati. ternyata yang tadinya satu warna dipakai untuk bisa 1 tahun dalam 7 hari nantinya mereka yang kembali bisa bukan dalam tahun. Artinya dalam komunikasi media terhadap mana punya problem seperti itu, punya apa ya kebutuhan yang spesifik seperti itu, maka dengan media mereka bisa lebih mudah. Tapi dengan catatan banyak gitu ya, suaranya harus dari posnya gitu ya, kemudian gerak, warna dan segala macam. Tapi impact menjadi pasar. Dan satu lagi temuan kita, ternyata dengan multimedia bisa dipakai untuk terapi bicara. Nah, yang tadinya mereka itu silent, nggak mau dengar, kemudian diam, ternyata kalau ada multimedia, mereka bisa mulai bicara. Dan itu salah satunya ya. Jadi tidak semua harus ngoding. Kalau ini ada ERP, ERP itu mau dibentuk tentang apa? ERP itu luas sekali. Ada human resource management, ada financial management. Kalau kayak itu harus dibentuk. Nah, kalau penggunaan, saya pernah meneliti tentang bagaimana penggunaan ERP yang menggunakan teknologi ya, computing ya. Computing itu kan ada pas dengan yang itu bisa disediakan atau infrastruktur software bisa pakai satu penelitian tahun 2018. Maka bisa menggunakan SaaS, software yang kita bisa meneliti kalau pakai SaaS ERP itu bagaimana polanya. Bisa pakai apa? Behavior lagi kan? Komputer behavior. Bisa komputer behavior maka kemudiannya salah satunya menggunakan penyimpangan teknologi. Pilihan itu sudah kita silakan ada pertanyaan ini, Pak. Apa itu? Saya prediksi. Pertanyaannya simpel. Sebenarnya tiap kita bisa bagaimana sebut jurnal internasional, karena dilihat dari mungkin dari teknik yang digunakan, metode yang digunakan, apakah kita
dilihat kepada keterbaruan dari metode yang lagi berkembang, maka itu menjadi peluang yang lebih untuk beredukasi. Ya. Terus Pak, soalnya kalau misalnya pakai teknik yang mungkin lebih lawas, apakah memang peluangnya bisa sama tentu dengan teknik yang punya manfaat di samping dari topik yang memang kita juga pasti menggunakan topik yang kita mau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini tulisan ini jadi challenge-nya saya ini. Saya jadi challenge-nya saya untuk mengenalkan, bukan mengenalkan, tapi memperluas jangkauan pemahaman tentang publikasi. Semua ya, seperti yang saya bilang, semua topik itu memiliki kelebihan masing-masing. Memang kalau mau dilihat di contoh ini, hot topic sekarang ini, kalau kita bicara tentang hot topic sekarang ini ada, kalau nggak salah sekarang ini ada blockchain, data science, kemudian Internet of Things, kemudian ada robotik, virtual reality, dan seterusnya. Ya. Nah ini kan hal-hal kompetitif yang menarik. Itu ya sekarang ini itu lagi dibicarakan global, secara global seperti ini. Kembali lagi ke fokus yang apakah kita harus turn around, kenapa mas itu mengubah semua apa yang kita knowledge yang kita lihat. Misalkan Bapak, topik risetnya apa? Saya. Dan saya. Dan saya itu dulu. Tinggal apa? Tinggal Bapak mau nulis apa di sini. Datanya apa? Bapak. Dan saya yang kedua. Betul. Bapak bicara tentang data kritis. Dan kita Bapak bicara tentang COVID-19 dan terjadi. Kemudian Bapak bicara tentang apa? Banyak sentiment analysis itu banyak gitu kan. Teks main itu tidak bisa apa yang dia dari sana. Ini yang kedua. Jadi pastikan semua itu memiliki pemikiran. Yang kedua, sebenarnya kamu nulis fokus itu so simple. Urutnya aja. Ini kayak lingkar dasar, lingkar video, teknologi, gitu ya. Isinya apa yang terjadi? Ada problem, gitu ya. Kemudian ada interesting nggak? Pastikan kita nulis itu pastikan kita interest dulu, menarik bagi kita ya. Jangan sampai kita sendiri tidak menarik rasanya. Apalagi orang, gimana kita meyakinkan orang untuk mengatakan penelitian itu menarik? Kita sendiri tidak yakin. Itu secara relevan. Kemudian dan di chapter 3 pastikan bahwa kuantitatif, kualitatif, sederhana itu sebenarnya. Dan kalau kita sudah punya problem statement, bagaimana kita di bab 3 itu, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ya, manfaatnya. Bab 3 cara menyelesaikannya. Di bab 4 sudah lihat di sini. Dijelaskan itu. Kalau profesi ini, kalau misalkan ada hal yang sistem informasi, kalau ada itu aja. Bagaimana analisisnya? Hasil analisis itu ya.
Kalau saat ini hasil analisis selanjutnya, tapi kalau misalkan kita mau di lagi dan terkait itu kompetensi, hasil kompetensinya kan gitu pesertanya. Kemudian dijelaskan konklusi itu sesimpel itu. Baru balik ke sini, ditulis di redaksi. Lebih oke, Kalau kesalahannya kita itu juga lompat-lompat. Masalahnya sering terjadi seperti ditanya kalau oleh Pak Ketua. Tujuan penelitian, tujuannya apa? Kalau problem saya nanti kan bisa dibantu mau ngapain tujuannya? Tujuannya SPK, tapi mungkin masalah. Makanya kalau tujuannya SPK, dia bisa metodologinya mau ngapain? Terlihat, lurusin, nggak lurusin. Ternyata dia bikin sistem dan melakukan parcel DLC. Salah. Tujuannya mau mengukur tingkat penerimaan beasiswa. Ukur beasiswa siapa ya nggak beasiswa itu? Tapi di kelas saya menggunakan beasiswa salah, bukan yang berbeda. Oke, ini harus dilakukan salah lebih SPK tapi kan form. Sekarang diselesaikan itu pasti lewat ini. Nah, masalahnya itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau itu. Nah, kalau itu semua sudah semua kita kerjakan, belum Tidak ada maka form. saya sarankan publish-lah, prosedur dulu. Nah, kalau 3 kali sudah prosedur, kalau 2 kali prosedur kita itu ya, sudah terjadi 2 prosedur. Masalah simpel. Terus Pak, gimana prosedur yang banyak? Ini pasti banyak yang punya konferensi. Kalau memang topai materi dibanding finishing akan lebih baik kalau kalian punya contoh ada yang pernah publish? Ayo, yang berani. Habis lokal Apa yang masalahnya? Nanti ketemu dari sampel-sampel tujuannya apa, bikinnya apa, bikin software gitu. Nah, bisa. Kalau berasa pengalaman Pak, biasanya problem itu kata orang itu konten problemnya lokal tapi isunya internasional, isu nasional, ataukah dari metodenya dulu, metode yang kekinian. Itu kita berawal dari problem. Contohnya NTT sekarang kan lagi isunya tuh seperti stunting, kemiskinan. Kita merangkai dari situ baru dikaitkan dengan ilmu kita, atau kita bergerak dari metode seperti data mining apa semua, baru oh problem mana yang cocok, nah, gitu. Stunting itu di mana pasti tapi sekali lagi kita jangan memanfaatkan. Oke. Saya stunting oke, tapi kita sekarang komputer computer science itu. Jangan ngomongin masalah kesehatannya di internasional. Stunting merupakan ini. Enggak, kita nggak akan lebih hebat di masalah kesehatan. Ya, sama kita. Penelitiannya di sekolah, ngomongin masalah pendidikan salah. Kan kita akan nanti klaimnya apa? Dengan sistem ini akan memberikan kemudahan supaya siswanya akan menjadi putra putri apaan gitu. Dan orang pendidikan yang udah aja sejak kapan ini bisa bikin orang pintar kan? Yang mau kita aja yang kuliah di pendidikan ngajar dengan bagaimana dia bisa mengklaim sebuah sistem yang bisa dididik orang kita. Deteksi penyakit. Kita harus apa? Harus apa namanya ini? Harus duduk di tempat kita. Nah, masalah stunting itu 4 isu.
Bagus itu. Hmm. Tapi Gimana mau caranya? diapain? Jangan coba-coba bahas tentang kesehatan, ya. Karena itu bukan oleh kalau kita mau bahas data stuntingnya sekian, kemudian kita olah dengan data yang kita olah pakai misalnya algoritma di sistem ini, kita bahas tentang di situ, gitu ya. Nanti impactnya, nah impactnya itu apa? Dipakai untuk apa? Menekan. Nah, impactnya untuk mendistribusikan informasi tempat-tempat stunting, misalkan. Ya, misalkan ini kita pakai di sistem itu data stunting. Sehingga apa namanya? Data tersebut kalau sudah diolah, kita bisa memetakan. Sehingga bisa dipakai tahun ini. Nah, itu. Jadi kita bahas tentang apa? Disiplin-disiplinya, teknologinya. Bukan persoalan stunting. Kita nggak bakalan selesai mengatasi masalah stunting. Orang IT nggak mungkin menyelesaikan itu. Tapi orang IT bisa berkontribusi di situ. Untuk apa? Memetakan sebagai sistem algoritma. Sehingga apa? Orang-orang kesehatan bisa dimakmurkan ini dengan IT ini mudah. Sehingga apa? Gizi buruknya bisa dipahami. Distribusinya, distribusi bantuan atau penyebaran tenaga kesehatan. Dan di sisi mereka kita itu hanyalah aku memberikan gambar persoalannya itu nanti kalau sudah kita bikin komputasinya dan ternyata stuntingnya dari itu tergantung mereka menjalankan. Kita kan bukan urusannya kita, jangan pertama klien kita dengan sistem yang kita itu menurunkan angka stunting. Gila aja itu harus dicoret ya, itu kejadian di mana-mana skripsi mahasiswa yang kita dengar. Dengan ini akan sistem pakar deteksi penyakit apa gitu. Yang pelajaran dapat iya, kesimpulannya kayak gitu. Enggak ya. Mulai di kita knowledge-nya ya, nah, kita harus. Itu ya, Ibu Feby yang punya baru, Ibu Feby penelitian baru coba ditampilkan. Ini baru tamat dari UGM ini. Jurnalnya coba. Kan tentang ini apa? Tsunami. Ayo, coba ditampilkan tuh biar siapa tahu dipoles sedikit bisa Scopus kan. Nah, kamu langsung lektor itu. Oh iya, saya ada dua dosen saya, langsung dia apa namanya itu S2 S2. S2 tempat. Jadi memungkinkan sekali. Ya, kita satu Pak Frans. Jangan sampai kita punya gambaran rektor kepala hanya bisa dokter. Jadi rektor kepala juga itu. Jadi kalau sudah rektor kepala, itu bisa sebanyak-banyaknya lebih dari syaratnya itu jadi syarat dasarnya itu rektor kepala itu bisa punya dasar. Nah, kalau untuk rektor kepala terus publikasi. Dosen saya dosen dua. Gimana Pak? Pak Ustadz, Yang saya mau tanya perkenalkan dulu nama ini. terima kasih. Jadi nama saya apa namanya ini menyangkut skripsi dan itu bisa jadi pada akhirnya skripsi itu jadi ada kebenaran yang misalkan karena yang bersangkutan dosen sebagai pembimbing misalkan gitu ya diberikan sebagai keahlian. Nah, persoalan yang saya temukan khusus di sini pemerintah
judul itu dijadikan sebagai rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah itu diambil dari latar belakang dia sekian problem masalah yang diceritakan di situ, yang kemudian dibuat menjadi beberapa. Tapi ini hampir semua secara keseluruhan. Judul yang kemudian disimpan di dalam rumusan masalah. Nah, sehingga bumerang ketika mahasiswa kemudian memikirkan apa tujuannya saya. Nah, bahkan dari tujuan itu kemudian menghasilkan, kemudian dari tujuan itu kemudian masuk ke konflik kita adalah manfaat. Nah, pertanyaan saya, tadi ada kecenderungan bahwa yang perlu dihasilkan adalah orang. Persoalan tulisan itu nanti, begitu berikutnya. Sementara kita ada problem. Contoh misalnya, hoak yang mungkin sudah sekian tahun gitu ya, kita pasti hasil belum. Tentu saja itu ada banyak kekurangannya. Begitu. Nah, mungkin bisa masukkan dari itu yang pertama. Yang kedua, ini kerjasama tadi kalau saya lihat penulisan Bapak itu bisa sampai di pertanyaan saya, kalau saya mau kerjasama dengan saya harus apa? Dari jodoh. Nah, sehingga itu untuk kami, buat kami bisa mendatangi istiqomah dari kerjasamanya gitu. Misalkan Pak sampai di Arab sana tanpa harus ke sana, bagaimana caranya? Atau misalkan Pak di sana ya ini datang di istiqomah di satu kayak ini. Karena di sini Pak kalau disebut maka saya langsung urus di sana, gitu. Padahal bisa jadi Pak mau misalkan IT, ya, yang notabene ya ekonom gitu ya, bisa pinjam dan itu tidak langsung atur dia harus sana. Tidak ada solusi untuk kita bisa. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus saja. Ini judul, kalau bicara judul ini parameter ini, saya setuju. Judul itu parameter tujuan penelitian. Harus ya. Ini ada banyak masih banyak yang kalah. Kan di sini ada tujuan ya, ada ruang itu penelitian. Mau ngapain sih tujuannya? Ruang itu dan metode penelitian. At least begitu. Kemudian dibikin sifatnya normatif, ya. Jadi kalau misalkan dicek lagi apa namanya itu, apakah punya tujuan atau tidak. Kemudian ruang lingkupnya jelas, dia ruang lingkupnya apa di spesifik. Ada metode yang dipakai. Itu ya, paling tidak ada 3 hal tersebut. Yang poin ketiga itu sebenarnya ini contoh yang saya ini bukan pertama. Ada sentimen analisis justru meskipun okupasinya kita performa bapak. Tujuannya pertama. Tujuannya adalah komparasi, performa komparasi. Jelaskan itu. Kemudian apa? Metode yang dipakai sentimen analisis. Misalnya, udah ada performa, sudah ada tujuan. Sehingga apa? Nanti di breakdown ini semua kita nggak jauh-jauh dari sini. Interpretasi yang dari sini, interpretasi dari sini, pemahaman. Yang kedua, contoh exploring the flexibility, akurasi sentiment, scoring model, hybrid, CNN, ASEAN, management, and kami dilihat kalau mau dilihat di sini ada tujuannya apa? Exploring, akurasi, sentiment, scoring. Ya. Kemudian metode yang dipakai apa? Jangan terkait di sini ada INN, RCN, dan lain-lain.
ini adalah objek penelitian. Terus apa? Apa namanya metode yang dipakai? Itu adalah hybrid akumulasi, hybrid sedimen scoring. Itu ya. Dan yang ketiga, examining the antecedent doctrine is apa tujuan penelitian? Adalah tujuannya, kemudian apa? Metode yang dipakai, ini integrated bisa. Tujuannya apa? Untuk mengukur antecedent dari using doctrine. Nah, ini apa namanya itu? Pola judul yang kita pakai ya, untuk teman-teman kalau mau riset. Jadi ada tujuan itu pasti harus, kalau nggak kayak gitu nanti membingungkan. Kalau sudah jelas gitu, nanti baru ke terus masalah harus bikin produk. Sebenarnya masalah apa namanya itu mahasiswa itu sama, baik di sini mau gimana sama. Kalau kita ukur, saya ukur mahasiswa kalau nggak bisa di challenge itu, ya saya nggak akan challenge. Tapi dia kalau bisa di challenge, nah untuk menyelamatkan mereka supaya gampang lulus selesai, itu lebih simpelnya sebelum mereka bikin produk, bikin software. Jelas ada produknya, cara mereka bikin kita bisa banyak, kayak gitu kan. Nah, itu sesimpel itu kalau kita mau sifatnya pragmatis. Nah, kalau kita mau challenge lagi, bikin yuk SPK-nya. Kita bisa mau bisa Pak, ya bikin sistemnya, tapi bisa SPK-nya. Itu kan lebih bagus tuh hasil. Nah, tapi kalau nggak juga, udah deh, coba kamu mau bikin apa? Bikin animasi aja, udah deh, yang penting aja. Jadi gitu, daripada animasi terlalu buruk, mau ngapain? Di challenge juga nanti lari, hilang. 2 bulan nggak itu kan? Kita suruh kamu bikin kayak ini ya, yang kayak gini kita jelaskan, hilang sebulan. Tiba-tiba mau apa namanya itu ujian kayak itu kita di bab 1 sampai bab 5 Pak. Ditodong kayak gitu ya. Terus kita mau kasih sih, nah, mana enggak di nanti stres kan? Nah itu kira-kira itu problem klasiknya kita mahasiswa kita mostly ya kayak gitu. Karena saya juga di swasta ada yang mungkin kami sering joke kayak gitu. Kalau lagi mau dia nggak gitu kan? Mau pak gitu kan? Kira-kira kayak gitu ya. Ada yang yang kita memang harus treatmentnya harus. Ada yang memang dari sekian banyak ada yang kualitasnya memang berbeda. Kita nggak bisa bilang sama, tapi ya itu terus masalah tadi bagaimana kita bisa dengan kolaborasi. Tadi saya bilang apa kita harus banyak bonusnya ngawur nggak apa-apa. Yang penting ada di dan tanda petik ya ngawur itu ya. Artinya ini ada kaidah yang saya sampaikan ditulis selesai publish. Soal apa harus kelompok dulu nggak usah kalau memang awal-awal di jurnal apapun aja yang nggak berbayar dinikmatin aja nulis nah lama-lama yang dapat itu dan yang di bawah saya itu udah nggak ada yang di pas di mana saya jadi mereka ya, mereka kontak dengan WA selama itu iya. Mereka kita tolong kan masih WA dan mereka yang nawar. Dan saya udah pasti di mana gitu dan nggak lagi udah dekat pengen lagi nulis gitu karena ya udah semua kayak gitu challenge-nya. Tapi ya kebutuhan tadi kebutuhan dapur ya pada itu tadi yang saya bilang apakah bisa nggak bisa ya boleh saya juga style orang Eropa kayak gitu Amerika gitu direct to the point Pak saya mau ini loh tapi saya nggak bisa bantunya lewat mana gitu ya jangan diem-diem aja gitu ya Pak saya suka itu jadi biasa kali kita itu komunikasinya kita jelas
jangan sama. Kita orang lembur betul, tapi di satu poin-poin tertentu kita Pak, saya tidak bisa menjadi. Terus kira-kira mau gimana nih? Mau ditabok, mau dipencet itu nggak bisa, gitu kan? Oh aja. Saya pernah di challenge sama profesor saya, nggak bisa. Dia punya rumus yang banyak saya bawa ke Indonesia, saya cari orang lulusan matematika, dokter matematika, selesaikan bisa. Enggak. Akhirnya apa? Saya datang profesor. Saya bisa. Mau diapain dulu saya? Mau gimana? Sudah lah. Harus terima itu. Tapi kalau kita melarikan diri terus jelimet kayak gitu, ya ini orang kenapa sih kayak gitu? Ya, ini semua tipsnya itu tadi bagus. Nanti ya, kalau mau kolaborasi aja kita, kenapa enggak? Ya, kalau ibu kita kolaborasi enggak? Jangan jangan takut, jangan takut ditolak, santai aja, gitu ya. Masih pemula, kita pemula saya juga masih apa terus berhitung gitu. Harus apa namanya dia terbantu, harus ya berani menyampaikan. Apa apa? Gitu ya, Mas. Oh, kali ini kali soal. Oh, masih ada waktu? Tom? Cukup. Oke, thank you ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada yang lupa. Dan saya harap tadi punya yang disampaikan dari aku dan di sini itu ya harapannya teman-teman nanti bisa kalau sebenarnya itu ya aku bagusnya kita. Oke, terima kasih saya akhiri. Mohon maaf teman-teman kesalahan. Ya. Terima kasih kemudian menunjukkan yang dimiliki. Terima kasih banyak Pak untuk sharing knowledge-nya. Semoga apa yang telah disampaikan dan menjadi kita bisa menjadi satu motivasi yang baru untuk kita bisa memulai melakukan penelitian, publikasi dan juga pengabdian pada masyarakat. Yang paling penting adalah maksudnya motivasi. Banyak apapun pekerjaan kita, kalau kita punya motivasi pasti kita akan menyelesaikan. Baik, selanjutnya kita bersama. Sudah. ya, ini karena semua sudah hadir, kita foto bersama dulu yang terakhir terakhir. Karena jumlah audiensnya sudah banyak, maka sedikit sekali. Untuk itu kita kembali tempat kita masing-masing, kita berada di jaga podium. Mari Bapak Ibu jangan lupa. Dan setelah itu kita selesai untuk menikmati sama film. Satu ya. Terus di sini ke kendaraan juga. Ya, ya. Bapak Ibu bisa belajar dari tempatnya. Itu tempat bahwa hari ini ya. Ya, itu Bapak Ibu semua mari kita bisa